Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di RPP Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Purbalingga. Untuk sore hari ini, tanggal 23 September 2021, kita ketemu dengan tokoh dari provinsi ini. Kebetulan ini untuk pertama kalinya ya, Mas Muslim. Jadi kita kedatangan KPU Provinsi, anggota KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan dengan Bapak Muslim Aisa. Kita curi kesempatan ya Mas ya sebelum pulang. Jadi mumpung beliaunya masih ada di sini, kita ngobrolin soal tahapan pemilu nih Mas. Tahapan pemilu yang nantinya akan kita laksanakan di tahun 2024. Ya, ini kan sudah ramai ya Mas Muslim. Jadi masyarakat sekarang ini saya kira juga sudah menunggu-nunggu KPU akan menyelenggarakan pemilu itu di bulan apa, tanggal berapa, meskipun tahunnya sudah jelas di tahun 2024. Nah, kemarin sudah kita dengarkan bersama RDP dengan Komisi 2 ya. Sepertinya memang KPU tetap mengajukan tanggal 21 Februari ya 2024 untuk pemilu ya Mas. Nah, untuk pilkadanya 27 Oktober ya? November. Oh ya, November di 2024. Nah, tetapi kan kemudian ada usulan dari pemerintah ya, berbeda dengan yang sudah diusulkan oleh KPU. Nah, ini sudah sedemikiannya kami di masing-masing kabupaten tentu saja bersiap-siap nih mau dilaksanakan bulan apa, tetapi kami memang harus siap running ya. Nah, yang pertama untuk persiapan pemilu 2024 itu ada pendaftaran parpol ya Mas ya. Nah, ini seperti apa mekanisme pendaftaran parpol? Saya kira juga info ini penting untuk teman-teman khususnya di Kabupaten Purbalingga, teman-teman parpol, supaya mereka bersiap meskipun barangkali mereka menganggap atau kita merasanya bahwa pemilu itu masih lama. Monggo Mas Muslim. Tapi sebelumnya selamat datang di Kabupaten Purbalingga. Sudah sering kesini ya Mas? Iya, terima kasih ya, hari ini berkesempatan saya di acara podcastnya KPU Purbalingga di Rumah Pintar Pemilu itu. Dan saya kira menarik kegiatan seperti ini untuk memberikan informasi sekaligus juga edukasi kepada publik. Dan saya kira bagus nih acara teman-teman KPU Purbalingga untuk bisa membuat siaran seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa rutin ya, istiqomah setiap minggu sekali, 1 minggu sekali, atau bahkan mungkin bisa volumenya ditambah. Nah, berkaitan dengan soal isu pemilu 2024, sebenarnya hari ini kalau sudah ramai dibicarakan publik itu sebenarnya sudah menguntungkan kita. Jadi publik sejak awal sudah diajak berbicara atau kemudian ngomongin soal pemilu 2024. Memang sampai hari ini itu masih ada dua ya, skema pemilu dari usulan KPU dan usulan pemerintah. Usulan KPU seperti tadi sudah disampaikan, pemilunya akan dilaksanakan 21 Februari, kemudian pilkadanya 27 November. Soal pilkada sebenarnya usulan ini nggak ada beda ya antara KPU dengan pemerintah, yang sepertinya memang sudah terkunci di undang-undang bahwa pilkada itu atau istilah sekarang pemilihan itu sudah dikunci di bulan November. Soal tanggalnya sebenarnya sudah nggak ada persoalan, dan KPU desainnya tanggal 27. Namun seperti yang juga kita dengar, pemerintah mengusulkan agar pemilunya itu dilaksanakan bulan April ya, punya 3 opsi usulan pemerintah itu. 24 April, kemudian 8 Mei dan 15 Mei. Tentu saja ini kan beda, dan itu yang kemudian memberikan satu perspektif kok sampai hari ini belum ada satu kesepakatan soal hari, padahal ini penting. Dan salah satu yang kemudian kemarin muncul itu kan soal dimulainya kapan. Nah, KPU desainnya 21 Februari itu, kalau itu dilaksanakan Januari tahun depan itu sudah dimulai tahapan.
Kalau 20 Kalau 21 Februari ya sebagaimana usulan KPU ya. Tapi kalau usulan pemerintah yang 24 April itu kira-kira bulan Juni tahun depan itu baru mulai. Dan ini berkisar dari kapan sih pemilu itu dimulai tahapan. KPU selama ini kan mendorong supaya 25 bulan itu sudah bisa dimulai tahapan, menarik dari ketentuan di undang-undang yang paling lambat 20 bulan itu. Nah, pemerintah dalam skema 24 April atau Mei itu mau mengembalikan ke 20. Jadi di sini juga 20 bulan ya. Di sini juga akan punya dampak di tahapan yang nanti kita akan tunggu. Nah, lepas dari soal penentuan hari H yang masih ada 2 skema, 2 usulan dan kita masih akan menunggu kapan, tetapi tahapan pertama yang nanti akan dilakukan di pemilu 2024 itu yang sangat penting itu adalah pendaftaran partai politik ya untuk menjadi peserta pemilu. Dan tahapan ini menjadi lanjutan dari tahapan-tahapan berikutnya, karena akan ditentukan siapa sih partai yang akan menjadi peserta pemilu. Nah, kira-kira itu, dan KPU di dalam mempersiapkan ini sudah membuat satu PKPU baru ya, yang isinya itu memperbaiki PKPU lama tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Itu yang hari ini disiapkan oleh KPU. Iya. Ribet ya Mas ya? Ya, itulah bagian dari pekerjaan KPU kan. Jadi persiapannya lebih lama itu sebenarnya lebih mapan ya. KPU sudah bisa memulai, tapi ini sangat tergantung. Dan di dalam draftnya PKPU yang baru itu juga KPU harus mengadopsi ya ketentuan baru dampak dari putusan MK, di mana putusan MK terbaru itu nomor 55 ya, yang baru saja kemarin diputus, itu sangat mempengaruhi nanti proses di pendaftaran ini. Salah satu yang paling krusial itu adalah soal bunyi bahwa partai politik yang lolos PT itu parliamentary threshold, sederhananya adalah partai-partai yang hari ini memiliki perwakilan kursi di DPR. Itu berdasarkan putusan MK terbaru itu dia hanya dilakukan verifikasi administrasi. Berarti nggak dilakukan verifikasi faktual seperti pemilu yang dulu. Termasuk verifikasi faktual untuk parpol yang kemarin lolos juga. Yang lolos kemarin di tahun 2019. Iya, kan kemudian ada tambahan. Ada tambahan partai baru iya. Seperti partai PSI gitu ya. Dan teman-temannya itu. Kalau merujuk dari hasil pemilu 2019 itu kan peserta pemilu 2019 itu kan ada yang dapat kursi, ada yang tidak. Yang dapat kursi itu sudah pasti dia melampaui atau dia sudah perolehan suaranya itu sesuai batas minimal dari ketentuan dia dapat kursi. Itulah yang disebut PT. Dan ada partai yang memang tidak bisa mendapat kursi di DPR karena tidak memenuhi syarat PT itu. Nah, di dalam putusan MK yang sekarang untuk partai-partai yang sudah memiliki kursi itu dia cukup diverifikasi administrasi. Nah, partai yang tidak lolos itu meskipun dulu dia dinyatakan sebagai peserta ya, itu dia harus mulai dari awal lagi. Dia daftar, kemudian KPU melakukan verifikasi administrasi sampai nanti dilanjutkan verifikasi faktual. Untuk jenis partai yang tidak lolos PT itu kan di lapangannya juga beragam ya. Ada yang sama sekali nggak memiliki kursi di provinsi atau di kabupaten misalnya. Kan ada ya? Ada. Di Purbalingga juga beberapa ada. Gitu. Kemudian juga ada yang memiliki di provinsi tidak memiliki di DPR, dan partai-partai ini yang nanti juga bagian yang harus diverifikasi administrasi dan faktual. Plus partai baru yang tadi
disampaikan. Seperti partai yang baru yang hari ini kita sudah mulai dengar, ada Partai Gelora, Partai Umat, Partai Emas gitu ya. Dan mungkin nanti sampai menuju proses pemilu ini dilaksanakan, partai-partai itu akan muncul. Mungkin itulah pekerjaan besok yang harus disiapkan oleh KPU. Maka di PKPU yang draft PKPU tentang pendaftaran itu sekarang didesain bagaimana yang lolos PT itu kemudian harus tetap mengikuti proses di pendaftaran ini. Bagaimana partai-partai yang kemudian yang dulu nggak lolos dan partai baru untuk mengikuti proses tahapan pendaftaran dan verifikasi itu. Berarti kalau memang betul-betul diselenggarakan pada bulan Februari 2024, maka tahapan dimulai pada bulan Januari besok sudah mulai ya, dan itu desainnya ini ya yang diajukan. Iya, yang diajukan ya. Dan itu mulai dengan pendaftaran parpol ya, Mas ya. Iya, di pendaftaran parpol itu sudah bisa dimulai apa yang di draft PKPU itu adalah pra pendaftaran ya. Pendaftaran itu kan mulai disebutkan di draftnya itu 120 hari sebelum pendaftaran. KPU akan di tahapan awal itu akan merampungkan tugas-tugas internalnya seperti penyusunan PKPU. Yang hari ini KPU pasti harus memperbaiki semua PKPU yang dulu berlaku di pemilu 2019. Termasuk yang paling krusial adalah PKPU tentang pendaftaran dan verifikasi itu kan begitu. Ini di awal-awal ini dirampungkan oleh KPU sampai kemudian tahapan itu dimulai ini sudah siap. Iya. Gitu. Artinya kan ini sebenarnya memberikan gambaran kepada calon peserta pemilu untuk mereka bersiap-siap ya untuk apabila diminta dukungan gitu kan, data-data yang harus memang disampaikan. Saya kira mulai hari ini ya, karena publik sudah mulai bicara pemilu ya, partai yang nantinya juga menjadi pihak yang akan mendaftar dan menjadi peserta pemilu harusnya juga sudah mulai bergerak juga ketika menyangkut pendaftaran, yang itu berarti harus memastikan kepemilikan kepengurusan ya di semua jenjang, misalnya mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat kecamatan itu harus mulai diupdate gitu ya. Kalau ada pembaruan pengurus berarti SK-nya itu juga harus diupdate. Kemudian soal kantor misalnya, kantor yang dulu itu digunakan sebagai syarat untuk memenuhi dia sebagai peserta pemilu, sekarang saatnya juga harus diupdate apa kantor yang sekarang masih memenuhi syarat sebagai mana yang ditentukan undang-undang apa enggak. Terus yang paling penting itu adalah soal kepemilikan keanggotaan. Mengingat ya kita kan penyelenggara ya, punya pengalaman ternyata satu orang yang sudah didata di partai tertentu ternyata juga didata di partai lain, dan ini akhirnya menimbulkan masalah bagi KPU. Ini problem kegandaan yang tidak mudah. Kalau dulu ada mekanisme kita menanyai ya, istilah mengklarifikasi sesungguhnya ini adalah anggota partai yang mana gitu kan. Tetapi di draft KPU kemarin kan tidak mencantumkan langkah ini. Nah, karena itu di situasi yang sekarang mumpung masih lama kan, kalau kita menuju Januari atau bahkan menuju Juni sebagai bagian dari tahapan dimulai pada hari H mana yang nanti dipilih, itu mestinya hari ini sudah ada kegiatan itu. Dan penting bagi penyelenggara saya kira untuk mendorong agar partai-partai di tingkat kabupaten seperti di Purbalingga ini agar sudah mulai bicara itu. Oh, dulu keanggotaan partai kita yang jumlahnya 1000, kondisinya sekarang seperti apa? Apakah masih bisa dipertahankan jumlah 1000 itu ya? Atau faktanya mereka sudah beralih ke partai yang lain. Nah, itu juga forum seperti ini sebenarnya bisa mendorong, memberikan pesan kepada partai-partai itu. Atau nanti kalau teman-teman KPU punya kesempatan itu bisa sekaligus koordinasi. Partai-partai sudah mulai ada persiapan tentang pemilu 2024. Hal-hal seperti ini yang kemudian harus diupdate juga gitu.
Ya Mas, ternyata memang tidak mudah ya. Bahkan untuk menentukan hari H saja sampai hari ini kan belum clear ya. Tetapi apapun itu, kapanpun itu, saya kira sebagai penyelenggara pemilu kita siap ya Mas ya. Dan juga ini sebagai sarana informasi juga bahwa Bapak Ibu peserta pemilu memang dari sekarang harus ancang-ancang ya soal data-data tadi. Baik, saya kira cuplikan kita sore hari ini cukup ya Mas. Cukup. Ya, sekali jalan ke sini kita juga memanfaatkan situasi, dan itu juga bisa memberikan gambaran kepada Kan bagi teman-teman ya. nggak sekedar ngisi podcast ini kan, Ya. tetapi ini juga mengandung pesan yang Ya. nanti bisa ditangkap oleh publik sekaligus juga partai yang nanti akan bersiap-siap mengikuti pemilu 2024. Ya begitu Mas. Baik, terima kasih Mas Muslim atas waktunya, informasinya saya kira juga sangat bermanfaat baik kita sebagai penyelenggara pemilu maupun masyarakat dan juga calon peserta pemilu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.